Berikut ahli Bivitri Susanti dengan constraint waktu yang sama. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia dan seluruh pengunjung di Mahkamah Konstitusi siang ini, izinkan saya memulai paparan saya dengan mengutip putusan Mahkamah nomor 98 PUU 16 2018. Hanya di bagian ujung hanya satu kalimat. Dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi. Ini putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan bahasa media, bukan bahasa press release. Pembangkangan terhadap konstitusi sudah diteropong oleh Mahkamah Konstitusi sejak lama. Kami juga sudah membaca beberapa riset yang dilakukan oleh MK bersama dengan beberapa kampus. Dan persoalan hari ini jadi pelik karena pertanyaan besarnya adalah bagaimana bila yang melakukan pembangkangan terhadap konstitusi adalah pemerintah dan DPR. Apakah kita hanya bisa bergantung pada etik dan gagasan negara hukum? Saya kira kita semua paham jawabannya adalah tidak, tapi karena itu saya ingin mengangkat isu soal itu dalam paparan yang sudah saya sampaikan secara tertulis juga kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan syarat untuk hadir sebagai ahli. Jadi isu, kalau kita berbicara IREC, isu yang saya bawa adalah apakah pemerintah dan DPR telah melakukan pembangkangan konstitusi terhadap putusan MK 91 2021. Dan di sini isu ini yang saya angkat karena saya melihat peran penting Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, karena yang disoal adalah pembangkangan konstitusi yang dilakukan secara legal dan karenanya diklaim sah. Bila tindakan semacam ini tidak dikoreksi, sangat mungkin pola penyelewengan kekuasaan ini akan berulang dan menjadi modus operandi kekuasaan. Menurut saya fenomena autokratik legalism tengah terjadi di sini. Dia dikatakan autokratik salah satunya oleh Kimlen Shepell, tapi juga bisa dibaca dari Javier Corrales untuk konteks di Venezuela, karena kekuasaan pemerintah didesain agar tidak bisa dikontrol termasuk oleh lembaga yudikatif. Dan dia dikatakan legalism karena fenomena autokratik legalism ini dipersoalkan karena kekuasaan tanpa kontrol itu dijalankan secara legal dengan cara pandang legalisme. Saya membangun atau menganalisis isu tadi bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan pembangkangan konstitusi dengan dua bangunan argumen yang mulia. Yang pertama adalah adanya tindakan-tindakan hukum yang menunjukkan bad intention atau itikat buruk pemerintah dalam implementasi putusan 91. Dan yang kedua, penyalahgunaan Perpu. Ini menambahkan argumen dari ahli Zainal Arifin Muchtar barusan, penyalahgunaan Perpu melalui praktik legislasi. Bad intention ini saya bangun argumennya dengan tiga bagian bangunan argumen. Yang pertama adalah tindakan hukum pemerintah yang beritikat buruk tentang putusan MK, maksud saya dikeluarkannya instruksi Mendagri nomor 68 tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021, hampir sebulan setelah putusan Mahkamah keluar. Dan judulnya pun tindak lanjut putusan MK nomor 91 PUU 18 2020. Yang kedua adalah kebijakan konkret yang diinginkan sebagai bagian dari politik hukum Undang-Undang 11 2020 untuk segera dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah melalui putusan MK, jadi kelihatan intensinya. Dan yang ketiga, keinginan untuk tetap melaksanakan paling sedikit 4 peraturan pemerintah turunan Undang-Undang 11. Sebenarnya ada satu lagi yang mulia, poin keempat, tapi karena ini bukan wilayah pemerintah, saya hanya catatkan sebagai satu poin tambahan, yaitu dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021. Wilayahnya yudikatif, bukan eksekutif. Dan tapi ini bisa dipahami sebagai bagian dari
tugas Mahkamah Agung untuk tetap bisa melaksanakan pengadilan, karena bagaimanapun mereka tidak bisa menolak perkara tentu saja, maka dibuatlah pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, SEMA 5 2021. Salah satunya izinkan saya bacakan satu saja, ada di bagian E, Rumusan Hukum Kamar Tata Negara Butir 2 yang menyatakan dengan diundangkannya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Efektif dilaksanakan. Saya langsung lompat tapi untuk menunjukkan 3 hal tadi. Yang pertama, dikeluarkannya Instruksi Mendagri 68 2021. Tentu saja Mahkamah tidak kami posisikan sebagai untuk menelaah Instruksi Mendagri, tapi saya menjadikan Instruksi Mendagri ini sebagai bagian dari bangunan argumentasi saya untuk menunjukkan intensi atau itikat buruk pemerintah tadi. Karena saya langsung lompat saja, tidak akan saya bacakan secara lengkap, tapi yang sangat menggelisahkan bagi saya yang belajar hukum tata negara yang mulia, bahkan pembukaan Instruksi Mendagri itu yang lagi-lagi harus saya tekankan dikeluarkan hampir sebulan setelah putusan Mahkamah keluar, itu kepalanya saya screenshot sengaja di paper saya, menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18 2020 tanggal 25 November 2021, diperlukan langkah-langkah secara cepat, tepat, dan terpadu antara pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi dengan sengaja, intensinya langsung kelihatan di dalam kepala sebuah instruksi resmi, dan berkenaan dengan arahan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas, diinstruksikan kepada gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia untuk dan seterusnya yang bisa dibaca dalam instruksi tersebut. Tapi intensi itu sangat terlihat jelas di situ, sehingga kemudian poin 1.2 yang bangunan argumen saya adalah saya juga mengalami itu di beberapa sebagai ahli, dalam kapasitas sebagai ahli, saya harus berdebat di PT UN untuk mengatakan bahwa Instruksi Mendagri ini keliru, karena yang paling tinggi adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi tentu saja bagi kepala-kepala daerah, biro-biro hukumnya, dan seterusnya, Instruksi Mendagri itu jauh lebih konkret daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan di sini kekacauan bangunan negara hukum kita mulai terlihat dengan disengaja. Itu yang menggelisahkan sekali bagi saya. Dan yang kedua, kebijakan konkret yang diinginkan, ini saya ingin tunjukkan bahwa dalam pidato Menteri Perekonomian ketika Perpu 2 2022 dikeluarkan pada 30 Desember 2022, saya juga waktu itu sudah mau berangkat liburan, tapi dikeluarkan, dikatakan bahwa salah satu argumennya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Pertanyaan konstitusionalnya, kepastian hukum untuk siapa? Karena kenyataannya, post factum, kita bisa melihat adanya politik hukum Undang-Undang 11 2020. Mohon izin saya pakaikan referensi saja kepada opini yang pernah saya terbitkan di Harian Kompas tentang politik hukum Omnibus Cipta Kerja. Itu tengah dilaksanakan bahkan ketika Undang-Undang 11 2020 telah diputus oleh MK. Sehingga memberikan ketidakpastian hukum bagi pemerintah yang memang mendesain Undang-Undang 11 2020 untuk tujuan tertentu. Itu yang kita namakan politik hukum. Dan hal ini misalnya saya pakai 2 studi kasus. Yang pertama, pernyataan pada 23 Juni 2023, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektar kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya memang saya ingin membaca ada sebuah skenario yang terganggu karena putusan mahkamah, yang bagi kami baik, tapi bagi sebuah skenario yang disiapkan jauh-jauh hari, putusan mahkamah mungkin terasa mengganggu. Sehingga tetap saja dilaksanakan dengan Instruksi Mendagri, dengan kebijakan-kebijakan lainnya, dan juga misalnya salah satunya adalah pendaftaran perseroan terbatas, ini saya jadikan studi kasus juga, yang termasuk kategori usaha kecil menurut Undang-Undang Cipta Kerja,
yang waktu itu diprotes oleh Ikatan Notaris Indonesia karena tidak lagi membutuhkan atau tidak lagi melihat pendirian PT sebagai hubungan kontraktual, tapi bisa dilaksanakan sendiri. Itu berjalan terus, kita bisa lihat datanya di AHU, bagaimana itu berjalan terus karena silat lidahnya ada di soal putusan mahkamah, kata-kata strategis dan berdampak luas. Ini terus-menerus jadi perdebatan, juga ketika kami tampil sebagai ahli dalam berbagai perkara di PT UN. Kemudian yang ketiga, kami ingin menyoroti keinginan untuk tetap melaksanakan beberapa peraturan pemerintah mengenai ketenaga kerjaan. Tanpa ingin lari ke hal yang detail karena waktu kita tidak banyak, saya hanya ingin menyoroti bahwa salah satu atau dua sebenarnya peraturan pemerintah itu sebenarnya mengatur secara berbeda dengan Undang-Undang 11 2020, kemudian diturunkan dalam level peraturan menteri secara berbeda pula. Karena itu ada perkara di Mahkamah Agung, mohon bisa dilihat perkara nomor 72 P/HUM/2022 yang menyoal hal ini. Sehingga kita bisa melihat di media massa bagaimana sebagian dari pengusaha juga mengkritik keluarnya Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang AKO. Tentu saja sekali lagi Mahkamah Konstitusi tidak menilai peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Namun fakta ini saya paparkan sebagai bagian dari bangunan argumen saya bahwa ada itikat buruk untuk secara sengaja tetap melaksanakan apa yang diinginkan dalam kurung politik hukum oleh pemerintah. Meskipun putusan MK 91 dalam tanda kutip merusak skenario tersebut. Dalam upaya mengembalikan jalannya skenario itu, dikeluarkanlah Perpu 2 2022 alias Undang-Undang AKO. Saya skip beberapa bagian, saya langsung ke argumen saya yang kedua soal penyalahgunaan Perpu melalui praktik legislasi. Ini sifatnya komplementari dengan apa yang sudah disampaikan oleh ahli Zainal Arifin Mokhtar barusan. Sehingga saya tidak akan mengulang lagi mengenai hal ihwal kegentingan memaksa, tapi saya akan berfokus pada argumen bahwa telah terjadi kesengajaan menggunakan Perpu. Argumen saya tentu saja Perpu itu kita juga bisa lihat antara lain dari disertasi Yang Mulia Daniel Yusmik. Sebenarnya kalau dalam bahasa saya sendiri, tidak dalam disertasi itu, tapi dalam bahasa saya sendiri, sebenarnya kan Perpu adalah fasilitas yang tidak demokratis dalam sebuah konstitusi yang demokratis. Kenapa dia tidak demokratis? Karena lazimnya tentu saja kita semua paham, legislasi harus dibuat oleh lembaga legislatif. Tapi ini dibiarkan terlebih dahulu untuk dibuat oleh pemerintah saja. Memang selama ini Yang Mulia sudah terbangun kesalahpahaman mengenai Perpu. Makanya sebenarnya putusan Mahkamah nomor 138 2009 itu sangat diperlukan. Karena Perpu sudah kadung dianggap sama dan sebangun dengan undang-undang, hanya prosesnya lebih cepat karena pemerintah akan memveta kompli DPR yang tinggal menyatakan setuju atau tidak setuju. Dengan DPR yang dominan dikuasai oleh pemerintah, kecenderungannya DPR akan selalu menyetujui Perpu yang dibuat oleh pemerintah. Seakan-akan Perpu adalah model fast track legislation yang dalam literatur hukum tata negara sudah banyak dibahas. Padahal Perpu tidak dikonstruksikan demikian. Perpu sekali lagi adalah fasilitas darurat yang tidak demokratis dalam sebuah negara demokratis. Perpu secara historis didesain untuk membuat pemerintahan tetap bisa berjalan dengan baik dan sesuai konstitusi meskipun dalam keadaan darurat. Ini saya lewatkan dua halaman, tapi saya ingin menekankan dengan ini bahwa fenomena disamakannya Perpu ini berbahaya bagi negara hukum Indonesia. Karena proses Perpu yang menyerupai simplifikasi proses legislasi. Padahal proses legislasi justru elemen penting dari demokrasi dan negara hukum. Simplifikasi ini yang saya sebut dengan tidak demokratis. Meskipun secara historis UUD 45 memberikan fasilitas ini dalam keinginan untuk tetap menjalankan pemerintah secara demokratis. Nah, mengapa Undang-Undang AKO saya katakan sebagai penyalahgunaan Perpu? Karena sesungguhnya Perpu Cipta Kerja yang menjadi Undang-Undang AKO tidak menjawab putusan MK 91 2020. Dalam pemahaman saya, tentu saja mohon dikoreksi apabila saya salah,
Putusan MK pada pokoknya meminta 3 hal sebagai judicial order di dalam ratio desidendinya. Yang pertama, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang membuat undang-undang baru dengan proses formil yang memenuhi UUD 1945 sampai dengan 25 November 2023. Yang kedua, metode omnibus dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan syarat formil tersebut. Dan yang ketiga, adanya partisipasi bermakna sebagai bagian dari pemenuhan syarat formil tersebut. Tentu saja Perpu tidak akan bisa memenuhi perintah yang ketiga, karena bahkan Perpu dibuat tidak secara demokratis karena hanya dibuat sendiri oleh pemerintah. Saya mohon izin mengingatkan bahwa partisipasi bermakna itu tidak hanya dibuat dalam proses penyusunan harusnya, tapi dalam penyusunan dan pembahasan. Nah, pembahasan ini yang hilang dalam proses Perpu. Jadi perintah yang pertama disalahgunakan dengan argumen-argumen mengenai adanya hal ihwal kegentingan memaksa, dan padahal kenyataannya argumen kegentingan memaksa sudah bisa terpatahkan, salah satunya dengan argumen saya di atas, butir 1.1, yang memperlihatkan bahwa kenyataannya tidak ada kekosongan hukum. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang dengan metode omnibus yang mengubah 78 undang-undang lainnya. Dan kita semua paham bahwa dalam ilmu perundang-undangan, keberlakuan undang-undang itu hanya dipengaruhi oleh 3 hal. Pencabutan dengan undang-undang lain secara tegas, perubahan materi muatan melalui perubahan undang-undang, pencabutan ataupun putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang 11 2020 tidak dicabut dalam tanda kutip secara lengkap oleh MK. Jadi tindakan-tindakan hukum sebenarnya bisa dilakukan menurut 78 undang-undang yang lampau itu. Karena undang-undang yang lampau itu tidak pernah dicabut oleh undang-undang yang baru. Selain itu tentu saja putusan MK sesungguhnya justru kita bisa baca dari ratio desidendinya tidak mau secara mendadak mencabut Undang-Undang 11 2020. Justru putusan inkonstitusional bersyarat itu untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Jadi dari sini jelas terlihat bagaimana narasi pemerintah pada saat mengeluarkan Perpu 2 2022 sudah menunjukkan penyalahgunaan Perpu. Nah, tidak berhenti di situ, bahkan pembentuk undang-undang juga sudah menyalahgunakan prosedur yang jelas diatur dalam pasal 22, terutama ayat 2 dan 3, bahwa persetujuan DPR harus didapat dalam persidangan yang berikut. Ayat 3, ini konstitusi bukan level undang-undang, tapi di konstitusi. Makanya layak sekali dikatakan pembangkangan konstitusi. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Jadi harusnya, izinkan saya mengingatkan yang mulia, masa persidangan setelah 30 Desember 2022 adalah masa persidangan ketiga yang dimulai tanggal 10 Januari sampai 13 Maret 2023. Dan Perpu itu waktu itu sudah diprotes, baru mendapat persetujuan pada persidangan berikutnya lagi, yaitu pada 21 Maret 2023. Jadi bahkan ayat 2 dan 3 pasal 22 Undang-Undang Dasar juga dilanggar secara sengaja, kalau boleh saya katakan demikian. Karena apabila kelalaian, saya kira kita juga mengecilkan kapabilitas pemerintah apabila hanya masalah lihat kalender itu bisa salah. Nah, kemudian terakhir sebagai penutup yang mulia, izinkan saya mengutip satu pandangan dari Alex Stone Sweet dalam konteks judicialization of politics, bahwa judicialization of politics is the intervention of constitutional judges, para yang mulia sekalian, in legislative process, establishing limits on lawmaking behavior, reconfiguring policy-making environments, and sometimes drafting the precise terms of legislation. Tindakan ini bila dibiarkan terus akan semakin menguatkan fenomena autocratic legalism yang tadi sudah saya sampaikan. Karena seakan-akan sekarang ini saya senang sekali makanya hadir di sini bersama dengan para pemohon dan ahli dan saksi, karena publik itu dikecohkan yang mulia. Seakan-akan semua yang terjadi ini seakan benar karena bentuknya undang-undang. Tapi sebenarnya sudah melanggar prinsip negara hukum. Nah, jadi sebagai penutup sekali lagi saya ingin menekankan bahwa semua berbagai bentuk penafsiran historis, sistematis,
dan juga teleologis sangat bisa digunakan dalam konteks perkara Akwo karena jelas telah terjadi penyalahgunaan Perpu yang diatur jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya di luar konteks negara hukum. Demikian Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.